Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan review buku pada bagian ini, yaitu bagian 6, yang dimana pada bagian ini itu terdiri dari 8 poin, yaitu pada bab ini ada prestasi, lupa, kejenuhan, transfer, dan kesulitan belajar, yang dimana itu ada evaluasi, lupa dan kejenuhan belajar, transfer dalam belajar, kesulitan belajar, dan alternatif pemecahannya. Nah, eh, evaluasi prestasi belajar pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal pokok yang berhubungan dengan prestasi atau kinerja akademik. Nah, seperti yang telah saya review di bab sebelumnya, itu yang di bab 4, yaitu di mana itu ada belajar, lalu di bagian bab 5 itu ada ciri atau hasil belajar, eee, lalu yang pada bab ini yaitu nyambung ya, eee, itu ada, prestasi hasil belajar atau itu ada evaluasi prestasi belajar. Nah, pada bab ini diawali dengan pemecahan mengenai evaluasi. Nah, evaluasi merupakan proses penilaian terhadap keberhasilan program pembelajaran dan kemajuan belajar siswa. Nah, melalui evaluasi, guru dapat mengetahui tingkat pencapaian, tujuan pembelajaran serta perkembangan hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik. Nah, selanjutnya penulis juga menjelaskan berbagai jenis evaluasi. Ya, jenis evaluasi ini ada pretest dan posttest, evaluasi prasyarat, evaluasi diagnostik, evaluasi formatif ulang harian, evaluasi ulangan harian, atau juga ada evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif atau ulangan umum, lalu ada UAS atau ujian akhir rasional, juga ada gitu di beberapa sekolah. Nah, selain jenis evaluasi itu memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari pengukuran kemampuan awal siswa, memantau proses belajar, hingga menilai hasil belajar secara menyeluruh. Nah, bab ini juga membahas tentang lupa. Nah, tadi kan udah ada nih, ada evaluasi, itu ada contohnya seperti yang ada itu ada post-test, pre-test. Nah, post-test itu adalah hasil belajar siswa. Nah, pre-test itu adalah siswa nih sudah diuji coba, misalnya hasilnya itu kurang maksimal. Nah, diadakanlah post-test itu. Nah, setelah diadakan pre-test, diadakan post-test. Lalu ada juga tadi ada penilaian sumatif dan juga ada evaluasi eee sumatif dan formatif. Nah, dari formatif itu contohnya ada tadi ulangan harian, lalu ada evaluasi sumatif yaitu ulangan umum. Nah, bab ini juga membahas tentang lupa. Nah, hubungannya yaitu hilangnya kemampuan seseorang untuk mengingat kembali informasi atau keterampilan yang telah dipelajari. Nah, lupa dapat terjadi karena berbagai faktor seperti inferensiasi informasi lama dan baru, perubahan situasi saat mengingat, kekurangan minat terhadap materi, jarangnya penggunaan informasi yang telah dipelajari gitu, serta gangguan pada sistem syaraf. Nah, oleh karena itu, lupa merupakan hal yang wajar terjadi dalam proses pembelajaran. Nah, lupa ini ya itu adalah menurut di dalam buku ini lupa itu adalah hal yang wajar karena itu bisa terjadi di dalam seseorang. Nah, lalu setelah tadi membahas evaluasi, lalu ada lupa, lalu pada bagian ini juga pembahasan berikutnya adalah kejenuhan, kejenuhan belajar atau disebut dalam pela plateau. Nah, kejenuhan belajar merupakan kondisi ketika seorang telah belajar dalam waktu yang cukup lama tetapi tidak memperoleh hasil yang diharapkan. Nah, kondisi ini sudah terjadi ya secara umum dan disebabkan oleh kelelahan mental atau kelelahan indera yang dapat menurunkan konsentrasi serta motivasi belajar.
Nah, lalu selain itu, penulis menjelaskan juga mengenai transfer belajar, yaitu pengaruh hasil belajar yang diperoleh dalam suatu situasi terhadap situasi belajar lainnya. Transfer belajar dapat bersifat eee, positif apabila membantu proses belajar berikutnya dan bersifat negatif apabila menghambat proses belajar. Nah, penyebab kesulitan belajar dapat berasal dari faktor internal seperti kondisi fisik dan psikologis siswa. Nah, tadi ya sudah ada bagaimana itu